Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ja'alaz zulumati wan nur alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' وما يخرج فيها وهو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Tentunya dengan pertolongan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini insan yang lemah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan upaya kita melaksanakan perintahnya kecuali dengan tolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan diberilah kita hidayah di dalam hati kita sehingga kita bisa melangkahkan untuk melaksanakan sholat Jumat pada siang ini. Dan tiada upaya juga, tiada daya juga kita menolak bala, bencana, gempa, dan maksiat kecuali Allah beri pertolongan kepada siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa sudah hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun kita melalui kehidupan ini. Tetapi pesan ulama untuk kita mengenai kehidupan dunia ini hari, minggu,
tahun demi tahun, tidak apa-apalah kita tidak terasa. Tetapi di dalam hal ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, hendaklah engkau rasakan detik demi detiknya, hari demi harinya, apakah kita, ibadah kita, takwa kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya. Walaupun kita mengerjakan itu dengan susah, letih dan lemah, bisa juga ngantuk. Tetapi pesan ulama, yakinlah di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui manusia ciptaannya. Kita ini manusia ciptaan Allah. Allah sangat tahu, mudah sekali tergelincir dan mudah sekali di dalam berbuat kesalahan dan dosa. Allah sangat tahu betul kita ini ciptaannya. Mudah sekali berbuat dosa. Allah sangat tahu dosa-dosa kita sangat banyak. Dosa mulut kita Allah sangat tahu. Namimah, suka tergelincir menjelekkan orang lain, Allah sangat tahu. Lisan kita suka memfitnah, mengomong kotor, menjelek-jelekkan orang, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Belum lagi Allah sangat tahu juga dosa pikiran kita, dosa perut kita yang kita makan selama ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan semuanya itu pasti ada balasannya, cepat atau lambat. Apalagi dosa hati kita, Allah menatap itu semua. Dosa sombong, angkuh, merasa benar sendiri, ingin dibuat spesial, merasa hebat, merasa kita lebih kaya, lebih berilmu, dan Allah Maha mengetahui itu semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu beserta di mana saja kamu berada, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kita lakukan di dalam waktu-waktu kita sehari 24 jam itu. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dan Allah tahu juga bahwa amalan kita ini sangat sedikit. Amal ibadah kita, solat kita, kalau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala banyaklah tidak khusyuk. Makin panjang bacaan imam, makin panjang juga kita berhayal dalam solat. Belum lagi doa, lisan kita zikir, dikit selawat, baca Quran kita barangkali kalah dengan membaca teknologi HP, YouTube, WA. Apa yang mau kita harapkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak jamin bahwa tahun depan kita bisa berjumpa. Yang kita lalui sudah kurang lebih 2 minggu bulan Ramadan yang sudah Allah fasilitaskan. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itulah Allah Maha Kasih dan Sayang. Allah ciptakan 12 bulan, 1 tahun itu ada 1 bulan yang sudah kita lalui, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana Allah melimpahkan pahala yang berlimpah. Nabi mengajarkan untuk setiap solat kita memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bahwa pada bulan Ramadan kemarin pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup, dan iblis-iblis, syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat. Dalam artian apa? Diikat dengan saum Ramadan siang harinya, dan malamnya diikat dengan sholat tarawih berjamaah, dan semuanya itu tidak ada di bulan-bulan lain. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang sudah kita lalui 30 hari. 10 hari pertama ulama membaginya, 10 hari kedua, dan makin 10 hari ke ujung ada 1 hari, 1 malam yang apabila dia mendapatkan itu seperti dia beribadah selama 1000 bulan, yang hitungannya selama
83 tahun 4 bulan. Dan di akhir penghujung yang kita lalui bulan Syawal ini, kita mendapat predikat fitrah, kembali suci seperti anak yang baru lahir. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Allah sangat sayang terhadap ciptaannya. 24 jam kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, difasilitaskan. Dan di bulan Syawal ini juga Allah fasilitaskan puasa Syawal. Barang siapa puasa di bulan Syawal ini, pahalanya sangat istimewa. Dan bulan Syawal ini juga kita manusia ini dijadikan Allah ada musuh. Dan jangan engkau lupakan musuh itu ialah syaitan yang belenggu dan talinya sudah dilepas semenjak awal bulan Syawal. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam 'ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum 'aduwwum mubin. Kata Allah, bukankah aku sungguh-sungguh telah mengingatkan kamu wahai anak cucu Adam, jangan kamu terbujuk rayu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Disitulah bahwa kita pernah mendengar atau melihat di dalam bulan Ramadan ada saja kemungkaran dan kemaksiatan. Karena apa kata ulama? Karena di dalam waktu 11 bulan inilah syaitan akan membujuk rayu kita, baik lewat depan, baik lewat belakang, kanan dan kiri, dan bisa juga lewat aliran darah. Maka dari itu, jangan sampai kita terbujuk rayu oleh syaitan yang terkutuk ini. Marilah kita bersama-sama menjaga amalan yang sudah kita raih di dalam bulan Ramadan, mumpung masih bulan Syawal. Bacaan Quran, qiraat yang sudah kita baca kita amalkan. Salawat Nabi kita banyakkan. Berzikir kepada Allah. Salat qiyamul lail jangan ditinggalkan. Dan salat berjamaah di masjid-masjid jangan kita tinggalkan. Karena setan ini belenggunya dibuka oleh Allah, dia akan masuk lewat depan belakang. Kalau kita puasa, dia akan menutup pintu-pintu setan masuk. Kalau kita sholat, dia akan menghindar, menjauh dari kita. Kalau kita berzikir, dia akan terbakar, mendekat ke kita. Dan kalau kita berselawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, hati kita akan terang, menerang, dan setan tidak akan bisa membujuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Man arada fa'alaihi bil ilmi, kata Nabi. Barang siapa ingin bahagia untuk dunia, hendaklah dia menuntut ilmu, tentunya belajar. Man arada akhirah, apabila ingin bahagia akhirat selama-lamanya, hendaklah dia menuntut ilmu, tentunya belajar. Wa man arada huma, dan apabila kedua-duanya, kata Nabi, hendaklah ia menuntut ilmu, tentunya belajar. Dari itu, pahala atau ilmu yang sudah kita ada, baik membaca Al-Quran, qiraat kita, marilah kita amalkan. Syariat-syariat yang sudah kita pelajari, marilah kita amalkan mumpung masih bulan Syawal. Dan jangan lupa, lengkapilah ilmu-ilmu ini dengan ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid inilah akan mengangkat amal kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tauhid sendiri berpesan, apabila wanita dan laki-laki sudah akhir balik, maka wajib hukumnya untuk belajar tauhid. Kurang-kurangnya dengan dalil yang pendek, dan kalau bisa dengan dalil yang panjang. Untuk itulah ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, kita sempurnakan iman kita, takwa kita, mumpung kita masih ada kesempatan, masih ada waktu umur untuk melengkapi syariat
qiraat kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, orang yang bertauhid mempunyai akidah yang teguh, tidak terombang-ambing di dalam kehidupan, seperti sebuah kapal yang tidak mempunyai kemudi yang berlayar di atas laut, kadang ke kiri, kadang ke kanan, tidak tahu arah dan tujuan, lalu terbentur batu-batu karang dan tenggelam ke dasar laut. Dan ulama sendiri mengajarkan, pelajarilah tauhid mengenal Allah, karena Allah sangat kasih dan sayang terhadap manusia. Limpahan Allah minimal lewat sifat 20 wajib bagi Allah dan sifat Asmaul Husna. Kalau ada waktu, kita tingkatkan iman takwa kita, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Rasakanlah bahwa sesungguhnya barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal akan Tuhannya. Disitulah nanti kita akan mengenal bahwa kita ini lemah, bahwa Allah maha gagah. Dari sifat wujud kita membakul sampai ke alam, sesungguhnya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ada, nanti kita tiada. Nenek kita ada, sekarang tiada. Kemanakah itu? Kata kita bangunan-bangunan yang mewah kokoh di zaman Romawi sekarang berancur-ancur, akan hilang dan tiada. Apalagi pangkat yang direbutkan orang, jabatan, kekayaan anak istri. Itu adalah ujian bagi siapa yang diamanatkan Allah. Karena pangkat, jabatan, anak, kekayaan, identitas tidak identik dengan kemuliaan. Karena Allah memuliakan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menghinakan siapa saja yang Allah kehendaki. Disinilah nanti kita akan tidak menerka-nerka bahwa Allah itu ada di atas aras, bahwa Allah itu tidak mempunyai arah kanan, kiri, depan, belakang, karena dialah yang menciptakan itu semua. Allah itu tidak berwarna putih, hitam, ataupun merah, karena apa yang terlintas di pikiran, di hati kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Mudah-mudahan bulan Syawal ini iman dan syariat kita makin meningkat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari jebakan-jebakan rayu syaitan yang mengajak kita kemungkaran dan kesyirikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'iyya wa kum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wal aqibatu lil muttaqin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa barakatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Wardallahu ma'arba'atal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahaba wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.